Selamat datang di video ini. Chris Chilton, salah satu jurnalis otomotif terbaik, baru saja menulis bahwa Audi, BMW, Porsche, Mercedes, dan Volkswagen sedang menghadapi masalah besar di Tiongkok. Dia menyajikan statistik yang cukup mengkhawatirkan, penjualan merek-merek premium ini telah menurun drastis. Mengingat fakta bahwa secara historis sekitar 50% dari keuntungan mereka berasal dari Tiongkok, penurunan ini sangat signifikan. Anda dapat melihat mengapa merek mobil Jerman ini melobi negara-negara Eropa untuk tidak mengenakan pajak pada mobil Tiongkok. Mereka khawatir akan tindakan pembalasan dari masyarakat Tiongkok, dan tampaknya kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan, yang mungkin menjadi salah satu penyebab utama anjloknya penjualan mereka. Berikut adalah angka sebenarnya di balik penurunan bersejarah penjualan mobil premium Jerman di pasar terpenting mereka di seluruh dunia, yang tentu saja adalah Tiongkok. Penjualan mobil Jerman di Tiongkok mengalami penurunan yang sangat besar setelah bertahun-tahun mendominasi pasar dan menghasilkan miliaran dolar. Kini, dominasi itu tampaknya telah berakhir. Produsen mobil Jerman kini menghadapi kenyataan pahit dalam laporan keuangan mereka. Mereka menyatakan memiliki aset besar, memproduksi mobil dalam jumlah besar di Tiongkok. Nilai buku mereka didasarkan pada pabrik-pabrik yang mampu memproduksi sejumlah besar mobil. Namun, kenyataannya banyak dari pabrik-pabrik ini harus ditutup, dan dalam beberapa tahun ke depan mungkin tidak akan bernilai apa-apa. Pada kuartal ketiga tahun ini, Porsche, BMW, dan Mercedes mengalami penurunan besar dalam penjualan. Chris melaporkan bahwa pembuat mobil Jerman sangat bergantung pada kesuksesan di Tiongkok untuk menghasilkan keuntungan besar dan mendorong pertumbuhan. Namun, yang paling penting, menurutnya, adalah bahwa merek-merek premium barat ini tidak lagi menarik minat pembeli Tiongkok. Pangsa pasar mereka terus menyusut, sementara industri otomotif secara keseluruhan di Tiongkok justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sebagian besar didorong oleh stimulus dari pemerintah. Meski begitu, pembeli di Tiongkok tidak lagi membeli mobil Jerman. Mereka lebih tertarik pada teknologi yang lebih baru dan alternatif yang lebih terjangkau. Banyak dari mereka membeli Tesla, BYD, XPeng, dan NIO, yang sedang berkembang pesat. Alternatif dari pembuat mobil Cina ini kini menjadi pilihan utama konsumen. Penjualan BMW di Tiongkok turun 30%, Porsche turun 19%, Volkswagen turun 15%, dan Mercedes turun 13%. Tren penurunan ini bukanlah fenomena sesaat, melainkan penurunan yang terus berlanjut. Di sisi lain, Volkswagen berencana menutup salah satu pabrik terbesar mereka, sementara Honda, Hyundai, dan Kia juga telah menutup beberapa pabrik mereka. Bahkan Nissan telah meninggalkan pasar Tiongkok, dan Jeep bangkrut di sana. General Motors juga mengalami penurunan penjualan sebesar 50%, meskipun sebelum pandemi mereka memiliki pangsa pasar 25%. Kini pangsa pasar mereka hanya tinggal 14,5%. Banyak analis, termasuk beberapa yang terkemuka seperti dalam laporan Dunn, memprediksi bahwa pada tahun 2030, merek-merek premium seperti BMW, Mercedes, dan Porsche mungkin tidak akan bertahan jika tren ini berlanjut. Merek-merek mobil Jerman seperti Volkswagen, Porsche, Mercedes, dan BMW mungkin akan berubah menjadi merek butik di Tiongkok, dengan pangsa pasar yang sebelumnya sekitar 25% berkurang menjadi hanya beberapa persen. Bahkan, mereka mungkin tidak akan lagi memproduksi mobil di Tiongkok dan hanya mengimpor dalam jumlah terbatas. Ini bisa menjadi masalah yang lebih besar jika dilihat dari perspektif jangka panjang, terutama dalam hal kendaraan listrik. Pangsa pasar mereka dalam segmen ini bahkan lebih kecil. Merek-merek ini, yang termasuk dalam grup Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW, serta Audi dan Škoda, sekarang memiliki pangsa pasar di bawah 15%. Namun, dalam kategori kendaraan energi baru, NEV, seperti mobil listrik dan plug-in hybrid, pangsa pasar mereka kurang dari 10%. Padahal, kendaraan jenis ini sekarang menyumbang sekitar 50% dari total pasar mobil di Tiongkok. Dan analis memperkirakan pada tahun 2030 pangsa tersebut bisa mencapai 100%. Ini menunjukkan betapa suramnya prospek masa depan bagi merek-merek ini.
Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Chris Chilton mencatat bahwa para pembeli di Tiongkok telah beralih dari mobil Jerman ke mobil buatan dalam negeri. Mereka mengatakan bahwa mobil Tiongkok dibangun dengan lebih baik, memiliki lebih banyak fitur, dan jauh lebih murah dibandingkan mobil Eropa, namun tetap menawarkan performa yang setara atau bahkan lebih baik. Ini tidak hanya berlaku untuk mobil Eropa, tetapi juga mobil Jepang dan Amerika. Pada dasarnya, mobil buatan Tiongkok dan Tesla lebih baik dari segi harga dan kualitas di mata konsumen Tiongkok, dan ini adalah sesuatu yang sulit diubah oleh pabrikan Jerman. Chris juga menyajikan perbandingan antara beberapa model mobil. Misalnya, model Dolphin dari BYD, yang harganya jauh lebih murah daripada Volkswagen ID.3. Selain itu, Xpeng G6 dianggap lebih baik daripada BMW X1, meskipun harganya tidak setengah dari BMW, tapi mendekati. Xpeng G6 memiliki jangkauan lebih luas, perangkat lunak lebih baik, dan kecepatan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, mobil ini dinilai sebagai kendaraan yang lebih baik dan lebih terjangkau. Sangat masuk akal bahwa seseorang tidak akan membeli BMW X1 dibandingkan Xpeng G6 karena perbedaan harga dan performa. Sebagai contoh, BMW X1 dihargai sekitar $42.000, tetapi hanya memiliki layar media berukuran 10 inci, yang dianggap terlalu kecil. Sementara itu, SUV Neo S6 dibandingkan dengan Mercedes EQE, dan banyak pembeli merasa bahwa Neo lebih baik. Chris bahkan menyebutkan bahwa model ZR, seperti ZR 7X, bisa dengan mudah mengalahkan mobil buatan pabrikan Jerman. Merek-merek mobil Jerman seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes saat ini menghadapi situasi yang sulit, terutama di pasar Tiongkok, dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Bloomberg melaporkan bahwa para analis percaya prospek pertumbuhan di pasar Eropa dan Amerika sangat terbatas, sehingga banyak pabrikan mobil Jerman yang berinvestasi besar-besaran dalam fasilitas produksi di Tiongkok. Masalahnya, industri otomotif secara global sedang menyusut dan diperkirakan tidak akan tumbuh dalam 10 tahun ke depan. Pabrik-pabrik yang dibangun oleh pabrikan Jerman di Tiongkok berada di atas tanah milik negara. Dan karena hak tanah tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan, mereka tidak bisa dengan mudah menutup atau menarik investasinya. Mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jadi, apa rencana mereka? Beberapa pabrikan Jerman berupaya menggandakan hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok, berharap kemitraan ini bisa membantu mereka mengembangkan kendaraan listrik, EV, yang lebih baik dan lebih sesuai dengan pasar Tiongkok. Grup Volkswagen dan Audi, misalnya, sudah mulai mengembangkan produk-produk khusus untuk pasar Tiongkok dengan biaya produksi yang lebih rendah. Namun, ada risiko bahwa strategi ini bisa mengurangi nilai merek premium mereka. Dahulu, orang bersedia membayar lebih untuk mobil Audi, BMW, Mercedes, atau Porsche karena mereka dianggap lebih baik. Tapi kini, penurunan penjualan Porsche hingga 50% menunjukkan bahwa pembeli mulai berpikir bahwa harga yang tinggi tidak sepadan dengan kualitas yang ditawarkan. Ada juga kritik bahwa perusahaan mobil Jerman memiliki terlalu banyak birokrasi dan cenderung sombong. Mereka tampaknya berpikir bahwa merek premium mereka akan tetap laku karena dianggap unggul, tetapi realitas di pasar menunjukkan hal sebaliknya. Banyak pembeli yang merasa mobil listrik Jerman, seperti Mercedes EQS, tidak sebaik yang diharapkan. Sebagian pengamat, termasuk yang berkomentar di Bloomberg, berpendapat bahwa perusahaan mobil Jerman terjebak dalam utang besar, memiliki biaya overhead yang terlalu tinggi, dan kurang gesit dalam merespon perubahan pasar, terutama di sektor EV. Mereka juga dinilai kurang proaktif dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan pasar yang cepat berubah, sementara merek-merek lain, terutama dari Tiongkok dan Tesla, jauh lebih agresif dan responsif. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.